Tanpa disadari, Han Sojun telah melakukan kesalahan besar karena dia telah mencangkokkan otak Sung Yohan kepada Jung Barem. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku bakalan ngebahas teori dan prediksi dari drama Mouse episode 20 yang merupakan episode terakhir. Dari penayangan episode 19 kemarin, beberapa teori yang sudah aku buat terbukti benar. Dan sekarang aku pengen bahas siapa sih predator kelas atas yang disebutkan oleh Dr. Daniel tersebut. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan di skip video ini karena sepanjang apapun video aku pasti berisi informasi yang penting buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Check it out. Sebelum kita masuk ke prediksi, kita bahas dulu teori tentang siapa sih predator kelas atas yang dimaksud oleh Dr. Daniel ini. Di akhir episode 19 kemarin, seperti yang kita tahu, Jung Barem menemui Cho Yung Sin atau sekretaris Blue House. Sepertinya Barem sudah mengetahui kalau dalang di balik organisasi OS ini adalah Cho Yung Sin. Di situ Barem mengatakan bahwa Dr. Daniel memintanya membunuh predator kelas atas yang dialamatkan di rumah sekretaris Blue House. Dari sini kita bisa tahu bahwa dalang dari segala kekacauan ini adalah Cho Yung Sin, dan Dr. Daniel memanfaatkan Barem untuk membunuh Cho Yung Sin agar dia dapat menghentikan semua kegilaan ini. Mengapa Dr. Daniel menganggap sekretaris Blue House atau Cho Yung Sin ini predator kelas atas? Menurut teori yang aku temukan, alasannya adalah yang pertama, karena organisasi OS yang dipimpin oleh Cho Yung Sin ini semakin hari semakin brutal melakukan pembunuhan. Semakin lama, pembunuhan ini semakin tidak pandang bulu. Siapapun yang dianggap akan menghalangi riset mereka akan disingkirkan. Bukankah tindakan ini melebihi kegilaan Barem? Alasan yang kedua, Cho Yung Sin yang membangkitkan kembali jiwa psikopat Barem. Dari pengakuan bibi palsu Barem, Barem sudah sekuat tenaga untuk menahan insting psikopatnya. Kenapa bibinya bisa bilang begitu? Karena dia sudah membesarkan Barem sedari kecil, jadi dia sangat tahu seperti apa Barem ini. Dan tugas dia dari organisasi OS adalah untuk mengawasi gerak-gerik Barem. Jadi ternyata si bibi palsu ini adalah utusan dari OS. Setelah Cho Yung Sin tahu, Sung Yohan yang menjadi salah satu objek penelitiannya menolak untuk menjadi psikopat, jadi dia mulai memfokuskan untuk mengawasi Barem. Sedangkan saat itu Barem sudah berhasil menekan insting membunuhnya. Karena takut penelitiannya terancam gagal, jadi dia memanipulasi kejadian pembunuhan keluarga Barem. Tujuannya untuk memunculkan kembali jiwa psikopat Barem. Karena jiwa psikopat Barem bisa muncul jika ada pemicunya. Seperti yang kita tahu di episode 18 kemarin, ternyata pembunuhan keluarga Barem ini adalah sebuah kecelakaan. Jadi Sung Soho tidak sengaja membunuh anggota keluarga Barem, dan dia menyesal. Hal ini dimanipulasi agar terlihat seolah-olah Sung Soho yang membunuh. Jadi jiwa psikopat Barem terpicu untuk membalas dendam atas kematian keluarganya kepada Sung Soho. Dan setelah itu Barem mulai ketagihan untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan berikutnya. Jika hal ini benar, bukankah Cho Yung Sin, sekretaris Blue House, lebih monster daripada Jung Barem? Yang ketiga adalah Cho Yung Sin sudah melenceng dari tujuan awal dibentuknya organisasi OS, karena dia sudah membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Hal ini terkesan mungkin saja Cho Yung Sin juga mempunyai jiwa psikopat. Seperti yang kita tahu, jika seorang psikopat mempunyai sebuah tujuan, dia akan menghalalkan segala cara. Contohnya Barem, dia ingin membuktikan bahwa Tuhan itu salah telah menjadikan dia seorang monster. Jadi dia melakukan pembunuhan-pembunuhan hanya untuk membuktikan hal tersebut dan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu salah. Dari hal ini, apa bedanya dengan hal yang dilakukan oleh Cho Yung Sin? Untuk membuktikan bahwa menggagalkan undang-undang gen psikopat adalah salah, dia rela melakukan apa saja bahkan sampai membunuh orang yang tidak bersalah. Bukankah itu sama aja seperti psikopat? Menurut kalian gimana? Sepertinya sekretaris Blue House ini lebih berbahaya daripada Barem. Karena apa? Karena dia tidak pernah melakukan pembunuhan dengan tangannya sendiri.
Sebagian besar dari anggota OS ini adalah keluarga dari korban pembunuhan Han So-jun. Dengan alasan untuk membasmi psikopat, mereka tidak tahu kalau mereka sedang dimanfaatkan oleh Choi Young-shin, sekretaris Blue House. Ini benar-benar jahat, bukan? Itulah kenapa Dr. Daniel menganggap dia adalah predator kelas atas dan lebih berbahaya dari Jung Barem. Sekarang kita akan bahas prediksi episode 20. Apakah Barem akan berhasil membunuh sekretaris Blue House? Sepertinya mungkin saja dia akan kesulitan untuk membunuh Choi Young-shin, sekretaris Blue House, karena Choi Young-shin berhasil menyekap Bong Yi. Kemungkinan Bong Yi akan dijadikan tawanan. Dan sepertinya Komochi juga telah mengetahui siapa dalang dibalik semua ini. Dia mulai mencurigai Choi Young-shin. Dan sepertinya Jung Barem dan Komochi juga mungkin akan bekerja sama untuk mengalahkan sekretaris Blue House. Karena detektif Shin sudah terbunuh oleh organisasi OS, bisa jadi mereka mendapat bantuan dari ayah detektif Shin untuk mengalahkan Choi Young-shin. Kemungkinan di episode 20, Choi Hong-ju akan membalas dendam kepada Han So-jun melalui Barem. Dia mengatakan kepada Han So-jun akan membalas dendam dengan cara yang paling menyakitkan. Seperti yang kita tahu, psikopat tidak pernah takut mati, dia hanya takut harga dirinya terlukai. Sepertinya Choi Hong-ju akan membongkar kejahatan Barem lewat acara yang dia buat, dan akan membuat Barem mengakui kesalahannya. Hal itu sepertinya akan melukai harga diri Han So-jun yang merupakan ayah dari Jung Barem. Tanpa disadari, Han So-jun telah melakukan kesalahan besar karena dia telah mencangkokkan otak Sung Yo-han kepada Jung Barem, sehingga Jung Barem dapat merasakan penyesalan. Itu jelas-jelas akan membuat Han So-jun malu karena Jung Barem akan mengakui kesalahannya di depan semua orang. Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Komen di bawah ya. Oke, itu tadi pembahasan tentang Mouse episode 20. Semoga bisa membantu kalian. Kalau ada teori-teori atau prediksi lain menurut kalian, kalian bisa komen di bawah. Segitu aja dulu dari aku. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Krom Kensap Nida.